Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan pada hari-hari ini kita masih bisa bertemu dan bisa berkumpul kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus pada hari-hari ini. Dan maka kita sangat mengucap syukur sangat sekali kepada Tuhan. Maka pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya keempat ayatnya 25 sampai 32. Maka kita bisa baca sendiri nanti di rumah. Karena kalau kita baca secara detail lagi, maka waktu kita akan berkurang. Maka saya angkat di sini judul adalah buanglah dusta dan berkatalah benar. Seringkali kita ada banyak yang kita simpan dusta itu dalam hati kita. Iya. Seringkali banyak dusta, tapi kita tidak sadar dalam hal itu. Bahwa itu dusta itu bisa membuat kita jelek, itu bisa membuat kita tidak baik di hadapan Tuhan. Maka manusia baru itu ciri-cirinya itu orangnya suci, orangnya itu baik, iya. Sebagai manusia yang sudah lahir baru, apa saja yang mesti kita ubah dalam kehidupan kita pasti bisa. Kalau orang itu sudah lahir baru. Iya. Apa saja yang dia mau ubah dalam dirinya itu pasti bisa. Tetapi orang-orang yang belum lahir baru, apapun juga yang dia mau ubah dalam dirinya itu susah sekali. Iya. Sangat susah sekali. Berani membuang dusta dan berkata benar. Maupun sama Tuhan, saudara dan kerabat dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maupun bukan seagama dengan kita, maka berkatalah dengan baik. Iya. Bersikap jujur. Iya. Buktikan bahwa kita itu sudah lahir baru. Kita membuktikan itu. Iya. Melalui dengan kejujuran kita. Bukan saja kejujuran menyatakan integritasnya kita. Bukan. Tetapi kejujuran itu juga mendatangkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Iya. Itu bisa mendatangkan kepercayaan bagi banyak orang di mana kita berada pada saat kita jujur itu. Karena kunci keberhasilan adalah kejujuran. Iya, kejujuran memiliki kontrol. Iya, memiliki kontrol diri khususnya dalam hal kemarahan. Iya. Seringkali kita nggak usah lah, yang penting emosional saya itu kalau boleh lebih tinggi lagi dari dia lah, karena dia itu dia memarahi saya tapi tunggu waktunya. Bukan seperti itu. Iya, bukan seperti itu. Maka milikilah untuk mengontrol diri. Iya, milikilah untuk mengontrol diri. Ketika kita sudah lahir baru, maka perlu untuk menjelaskan. Iya. Kita perlu untuk mempelajari lagi mengontrol emosi dan amarah.
bukti bahwa Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita memiliki buah-buah roh. Ada di Galatia pasal 5 ayatnya 23. Kita perlu mengontrol, itu perlu kita mengontrol kemarahan dan emosional kita. Iya, seringkali menjadi celah kepada iblis. Kalau kita membuka celah itu, pasti iblis akan masuk. Dia memakai kita. Iya. Dia memakai kita secara diam-diam. Iya. Dia memakai kita secara tidak kita sadari. Kalau kita emosi itu pasti nggak ada katanya emosi kasih. Kalau emosi, ya emosi itu sudah perbuatan iblis. Apalagi kalau dia emosinya itu lebih tinggi lagi. Kalau dia keluarkan kata-kata yang tidak atau kebun binatang, itu tidak wajar. Itu bagi orang-orang yang belum hidup baru. Tetapi kalau orang yang sudah hidup baru, pasti dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan ketiga, rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan memberkati orang lain. Iya. Dia bisa, walaupun tidak bisa secara fisiknya, maka secara kekuatan Tuhan dia bisa mampu mencukupkan, karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Enggak ada kata capek, enggak ada kata lelah, enggak ada kata tolong saya, tetapi dia berserah penuh kepada Tuhan. Perubahan hidup kita sebagai orang percaya, perubahan rohani dari orang yang berdosa menjadi anak Tuhan, dan juga merubah paradigma dalam hal bekerja atau dalam hal keuangan kita. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, mungkin segala hasil pekerjaan kita fokusnya pada diri kita sendiri. Iya. Terutama itu, kita fokus pada diri kita sendiri. Kita tidak melihat yang ada di samping kiri kanan kita yang membutuhkan. Iya. Walaupun kita itu kita katakan aja lah lebih, maka kita itu masih mementingkan diri sendiri. Oh, itu punya saya, besok ngapain saya kasih sama dia. Dia ajak kemarin, dia nggak bantu saya pada saat saya nggak ada duit, ngapain saya bantu dia. Itu ciri-ciri orang yang tidak lahir baru. Dan keempat, membuang perkataan kotor. Seringkali kita sebagai manusia biasa, ya kalau emosi itu pastilah, kalau tidak lahir baru itu pasti ada. Iya, ada kata-kata kotor. Iya. Maka bukti orang lahir baru salah satunya adalah perkataannya diperbaharui. Perkataannya diperbaharui. Kita perlu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita itu adalah cermin kita. Kalau kita buktikan bahwa ada di dalam Amsal pasalnya 13 ayatnya ketiga, dan Lukas pasalnya 6 ayatnya 4-5. Firman Tuhan mengajarkan agar memiliki perkataan yang baik dan membangun. Tidak mendukakan Roh Kudus
Iya. Di ayatnya ke-30. Setiap perbuatan dosa dan ketidaktaatan adalah hal yang mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengatakan sudah lahir baru, maka dia akan senantiasa berusaha untuk menggunakan hati Tuhan. Iya. Dan kelima, ganti kemarahan dengan keramahan. Ada di ayatnya ke-31 dan 32. Segala hal yang menciptakan kepahitan, kegeraman, kemarahan dan fitnah harus dibuang, karena semua itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Orang yang sering melakukan kepahitan, kegeraman, kemarahan dan fitnah itu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu, dia melakukan yang baik di hadapan Tuhan, maka dia akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diajar bukan untuk menjadi orang pemarah dan penendam serta menyimpan kepahitan, melainkan diajar kita penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Iya. Kita telah bawa untuk menjadi manusia baru. Di dalam Tuhan harus ada beberapa hal yang diubah. Semua ini tidak menjadi secara otomatis. Ya. Tidak secara otomatis. Kita bisa belajar pelan-pelan pasti bisa. Iya. Tetapi perlu upayakan untuk itu. Marilah kita mempraktekannya sekarang dan sampai seterusnya, supaya kita itu menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Seperti awalnya Tuhan menciptakan kita mulia, kudus, maka kita kembali lagi seperti semula yang Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.